apa konsekuensi kita sebagai manusia, konsekuensi seseorang, konsekuensi orang yang beriman ketika hidup di dunia. Monggo dilanjutkan. Di dalam kehidupan kita itu ya kita harus memikirkan bagaimana interaksi kita di dalam kehidupan kita di sesama makhluk di dunia ini. Saya katakan makhluk karena kita hidup tidak hanya di lingkungan intern umat Islam saja, tapi kita ya juga ada agama lain, masyarakat yang heterogen, juga ada makhluk-makhluk lain selain manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya yang tentunya yang seperti itu kita harus bersikap bagaimana semestinya orang beriman itu kepada mereka. Untuk selanjutnya kami mohon penjelasan kepada Kiai Hoji bahwa ada sementara orang yang mengatakan bahwa kalau orang itu sudah beriman, sudah mengikrarkan, namun tidak amalu bil arkan. Nah, ini bagaimana? Baik, izinkan kami mensitir salah satu pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah minas salaf, sebagaimana yang telah disitir oleh Ustadz Ahmad Syaikhu tentang keimanan itu sendiri, yaitu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Jadi yang pertama itu mengikrarkan sebagaimana disampaikan oleh Syaikhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, pemirsa Eldanu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di dakwah menyejukkan dan inspiratif dari pengurus LDNU MWC NU Kecamatan Singosari. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di acara podcast Eldanu TV yang akan membahas tentang konsekuensi orang beriman hidup di dunia. Oleh karena itu, kami sampaikan dan kami perkenalkan pemateri pada podcast kali ini. Tentunya kami berharap kepada pemirsa Eldanu TV dan kepada warga Nahdliyin pada umumnya untuk senantiasa menyimak apa yang beliau sampaikan dari pemateri-pemateri yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Hasbullah. Saya sambung. Pemirsa Eldanu TV yang berbahagia, pada malam hari ini kita telah dihadiri oleh narasumber, yaitu yang pertama sebelah saya adalah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ghoziaddin Jupri MPD. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren bilingual Nurul Quran. Juga beliau termasuk pengurus atau ketua LDNU Kecamatan Singosari periode 2023-2028. Kemudian yang kedua saya perkenalkan yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Syaikhu SPDI. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah MWC NU Singosari. Juga termasuk beliau adalah salah seorang pendidik di lingkungan Kementerian Agama
Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya, pada acara materi, mohon nanti untuk Ustadz Hasbullah dibuka dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan melanjutkan materi. Kami persilakan. Terima kasih pemirsa El Janu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada para pemateri, para masyayikh yang ada di tengah-tengah kita. Tentunya setiap hamba, setiap manusia ketika hidup di dunia itu memiliki konsekuensi tertentu. Apalagi sebagaimana tujuan diciptakan manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Oleh karena itu, mohon penjelasan para pemateri, khususnya kepada Ustadz Ahmad Syaikhu terlebih dahulu. Apa konsekuensi kita sebagai manusia, konsekuensi seseorang, konsekuensi orang yang beriman ketika hidup di dunia? Monggo dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamdulillah. Pemirsa El Janu TV yang dirahmati oleh Allah, para kiai, para narasumber yang sangat saya banggakan, saya hormati. Berbicara masalah iman, yang pertama kita harus mengambil pengertian iman itu dulu. Iman itu dalam bahasa artinya adalah tasdik, meyakini, membenarkan. Jadi ada keyakinan, ada pembenaran di dalam hati. Tapi lebih luasnya secara terminologi, secara istilah, iman itu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Harus ada 3 aspek ini ketika kita membuktikan iman kita, apalagi kita hidup di dunia ini, harus ada manifestasinya dalam membuktikan keimanan seseorang. Yang pertama, tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati. Ini adalah yang paling utama. Yang namanya keyakinan itu memang harus ditancapkan di dalam hati kita. Yang kedua, tidak hanya cukup kita ini meyakini dalam hati saja, kemudian kita batin gitu saja. Tapi harus dibuktikan dengan iqrarun bil lisan. Harus ada kita ucapkan di lisan kita. Biasanya sebagai syarat orang itu beriman, masuk ke dalam agama Islam terutama, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini harus diikrarkan. Artinya diikrarkan itu mana buktinya kalau memang hati kita itu sudah tasdik, sudah membenarkan dan meyakini keimanan itu. Nah, bahkan di dalam orang bersyahadat pun itu harus menggabungkan 2 kalimat syahadat itu. Bahkan di kitab Irsyadul Ibad itu disampaikan bahwa seandainya orang itu mengucapkan kalimat syahadat hanya bersaksi kepada Allah saja, maka tidak cukup. Dia harus membenarkan dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kedua-duanya itu mempunyai nilai yang luar biasa. Yang pertama, kita itu secara vertikal itu iman kepada Allah. Artinya semua perintah-perintahnya kita lakukan, selalu larangan-larangannya itu kita jauhi. Yang kedua, ada makna kenapa kok bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu ada dimensi kemanusiaan. Artinya, di samping kita itu memang percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Nabi Muhammad, di
yang ditasdikkan di dalam hati kita, itu juga di samping ada ucapan dengan dua kalimat syahadat itu berarti harus menginjak pada aspek keimanan yang ketiga, yaitu amalun bil arkan. Harus membuktikan dengan amal perbuatan. Nah ini juga amal perbuatan ini itu sebagai manifestasi syahadat Rasul kita. Karena syahadat Rasul itu yang disebutkan Muhammad itu manusia, basyarun laisakal basyari, ya kan seperti itu. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita itu ya kita harus memikirkan bagaimana interaksi kita di dalam kehidupan kita di sesama makhluk di dunia ini. Saya katakan makhluk karena kita hidup tidak hanya di lingkungan intern umat Islam saja, tapi kita ya juga ada agama lain, masyarakat yang heterogen, juga ada makhluk-makhluk lain selain manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya yang tentunya yang seperti itu kita harus bersikap bagaimana semestinya orang beriman itu kepada mereka. Kira seperti itu. Terima kasih Ustadz Ahmad Syaihu. Kami lanjutkan. Setelah saya mendengarkan paparan tadi, ada 3 aspek dalam memenuhi kategori iman, yaitu ikrar, tasdik, sama amal. Nah, untuk selanjutnya kami mohon penjelasan kepada Kiai Hoji bahwa ada sementara orang yang mengatakan bahwa kalau orang itu sudah beriman, sudah mengikrarkan, namun tidak amalu bil arkan. Nah ini bagaimana? Ada orang yang mengatakan itu suatu kebohongan. Kemudian yang kedua, aspek yang 1 dan 2, yaitu ikrar bil lisan sama tasdik, itu tidak dipenuhi. Tapi yang dipenuhi adalah aspek ketiga, yaitu amalu bil arkan. Nah ini terus pundi, monggo Yai. Terima kasih Ustaz Saiful. Terima kasih Ustaz Hasbullah juga Ustaz Ahmad Syaihu. Izinkan kami mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Eldanu TV yang budiman, semoga panjangan semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan keafiatan, serta limpahan rezeki, keluarga bahagia, putra-putri soleh dan solehah. Semuanya kita pergunakan untuk meraih husnul khotimah. Amin. Baik, izinkan kami mensitir salah satu pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah minas salaf, sebagaimana yang telah disitir oleh Ustadz Ahmad Syaihu tentang keimanan itu sendiri, yaitu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Jadi yang pertama itu mengikrarkan, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Syaihu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikrar hanya dengan lisan, maka itu diperlukan dalam hatinya atas bil janan. Ini memasuki ranah daripada rukun iman itu sendiri, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan qadar yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu masuk dalam ranah al-janan, yaitu hati kita membenarkan akan semua itu semuanya. Jadi andaikan ikrar saja tanpa ada tasdik tidak cukup. Bahkan ikrar sama tasdik bil qalb saja belum cukup. Maka diperlukan yang ketiga, yaitu al-amalu bil arkan. Masuklah ranah rukun Islam, sebagaimana yang didakwakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hijjul bait wa shaum Ramadan, rawahu Muslim. Islam ini dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, bersyahadat. Sehingga dengan bersyahadat ini muncul pendapat kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun. Jadi setiap orang yang beriman itu tentu saja dia akan Islam. Dan setiap orang muslim adalah orang beriman karena dipatok di dalam bersyahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat di hadis ini, berhaji ke Baitullah. Yang kelima adalah berpuasa Ramadan. Namun dari sumber-sumber Al-Quran juga hadis-hadis yang lain, muncullah rukun Islam ini, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di dalam ilmu kesehatan paradigma lama ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Ini bisa kita adopsi di dalam Islam. Jadi kalau orang sudah bersyahadat, sudah sholat, zakat dan puasa Ramadan, maka Islamnya ini sudah sehat. Namun masih belum sempurna karena belum melaksanakan ibadah haji. Artinya, bila mana orang ada yang sudah bersyahadat, tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa Ramadan, maka Islamnya masih sakit. Sakit. Jadi artinya, walaupun dia sudah nunsewu syahadat, sudah sholat, tapi tidak zakat dan puasa, juga masih sakit. Maka supaya sehat, maka keempat-empatnya ini harus dilaksanakan. Kesimpulannya, sebagaimana pendapat dari mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan kita sudah hafal semuanya, yaitu ikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati kita, dan tentunya diamalkan dalam tubuh kita ini secara ketiga-tiga, 3 in 1. Begitu. Mungkin ada satu lagi yang tadi Pak Yai, yaitu ketika ada orang yang mulai ikrar tidak dipenuhi, kemudian tasdik tidak dipenuhi, cuma hanya amalu bil arkan aja. Ini bagaimana? Sebab sekarang itu juga banyak orang seperti itu. Jadi mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin itu tidak dipenuhi, tapi ada orang yang notabene itu tidak terpenuhi lagi, tapi amalu bil arkannya itu banyak. Seperti apa Pak? Misalnya kayak terjadi seperti ini menurut konsep Islam yang monggo.